Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa'a bighairi 'imadin wa khafada al-arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibadi wa thabbataha binasbi ar-rawasi wal awtadi. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha'i wa sayyidil bulagha'i nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya'i amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Faya ahbaballah wa ahbaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini Jumat pada tanggal 9 Mei mengikuti kalender Masehi tahun 2025. Ba'da subuh kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu nahwu, ilmu yang sangat penting, sangat bermanfaat dalam proses memahami, bertafaqquh terhadap syariat agama Islam ini. Dan kita akan masuk kepada fasal yang keempat dari buku yang kita telah baca dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu buku atau kitab berjudul Kaifatut Skinu An-Nahwa, karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan fasal yang keempat. Pembahasannya adalah pembahasan yang pertama. Fasal yang keempat itu membahas tentang kedudukan-kedudukan kata dalam kalimat yang mereka itu beri'rab rafa. Ya. Jadi kedudukan yang dibahas di sini adalah kedudukan-kedudukan yang beri'rab rafa. Dan kesemuanya di sini adalah isim. Dan terdiri dari 3 pembahasan saja. Pembahasan yang pertama tentang fa'il, dan pembahasannya pun dengan pembahasan yang mendetail, tuntas. Dari definisi nanti kita akan ketahui, dan pembagiannya kita pun akan memahaminya, dan tatbik, implementasi berupa praktik dari ayat maupun hadis yang telah dikutipkan oleh penulis sebagai wasilah sarana latihan kita menganalisis fa'il di dalam kalimat. Di pembahasan yang kedua nanti ada pengganti fa'il. Ketika fa'il itu ditiadakan karena sebab-sebab tertentu, maka harus ada yang menggantikan posisinya di dalam kalimat. Maka yang menggantikan itu disebut sebagai naibul fa'il. Kemudian ada mubtada dan khobar di pembahasan yang terakhir pada fasal keempat ini. Sekarang kita masuk pembahasan kita pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang fa'il. Apa itu fa'il? Silahkan dibaca. Man yurid an yaqra. Natat. Baik, nah, fadal, silakan. Bismillah. Al-fa'ilu ismun marfu'un aw fi mahalli raf'in taqaddamahu fi'lun mabniun lil ma'lum wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la awit awit tasafa bihi ma dalla ala man qama bil fi'li. Cukup. Nah, definisi Nah, terlebih dahulu. Ismun marfu'un. Bahwasanya fa'il merupakan isim yang dirofa. Au fi mahalli raf'in. Jadi i'rab itu ada 3 tuh. I'rab itu ada i'rab yang zahiri, memang dia nampak pada lafal. Kemudian ada i'rab takdiri. Dia ada pada lafal tersebut namun tidak nampak, tidak terbaca. Maka oleh sebab itu diniatkan. Ada i'rab secara mahal.
yang tidak ada pada lafal, namun adanya pada posisi lafal tersebut. Mahal itu artinya posisi. Maka nanti ada isim-isim yang dia tidak teri'rab secara lafal melainkan secara mahal. Maka di sini dikatakan au fi mahali raf'in. Ya, isim yang terletak pada mahal rafa pun juga sama, bisa dihukumi sebagai fa'il. Namun di sini syaratnya apa? Taqaddamahu fi'lun. Harus didahului oleh fi'il. Jadi fi'il letaknya di awal, baru kemudian setelah fi'il adalah fa'il. Dan kata kuncinya kita nggak boleh lupa, yaitu ismun. Harus apa? Isim. Baik ya. Dan disebut juga fi'ilnya yang mendahului fa'il, itu mabniun lil ma'lum. Ini sebutannya. Fi'il mabniun lil ma'lum artinya adalah kata kerja aktif. Nah, yang paham konsep dari bahasa Indonesia, insya Allah paham juga terkait konsep bahasa Arab ini. Kata kerja aktif, ya disebutnya apa? Ma'lum. Mabniun lil ma'lum. Nah, untuk pemaknaan fa'il tersendiri, ya, untuk pemaknaan fa'il itu sendiri, yaitu apa? Yadullu ala man fa'ala fi'la. Man fa'ala al-fi'la. Maknanya harus menunjukkan atas yang mengerjakan perbuatan. Atau apa? Tersifati dengan perbuatan. Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi fa'il itu bisa berupa yang mengerjakan perbuatan, atau dia yang tersifati dengan perbuatan itu. Tersifati dengan perbuatan bukan berarti dia yang melakukan perbuatannya. Namun hanya tersifati saja dari perbuatan itu. Bisa, maka dia bisa dihukumi fa'il. Definisinya cukup bagus. Ya. Kita lihat di sini. Ma dalla ala man qama bil fi'li. Nah, ini pemaknaan yang pertama. Yakni yang man fa'ala al-fi'la. Nahwu qaulina, contohnya perkataan kita. Qara'a at-talibu ad-darsa. Lihat kata at-talibu di situ. Isim dia? Isim. Apa tanda isimnya? Al. Berarti berkemungkinan dia menjadi fa'il, sangat berkemungkinan. Lalu kita lihat kata sebelumnya apa? Qara'a. Qara'a apa? Fi'lun. Kemudian maklum, iya, maka kita katakan qara'a di situ ya fi'lun mabniun lil ma'lum. Nah, atau bisa langsung kita i'rab dia fi'lun madin mabniun alal fathi, begitu. Nah, at-talibu di situ sebagai pelaku yang apa? Melakukan perbuatan qara'a. Yang melakukan perbuatan qara'a. Itulah yang dimaknai sebagai man qoma bil fi'li atau man fa'ala al-fi'la. Ad-darsa itu kajian nanti. Ad-darsa adalah pelajaran. Artinya, di sini posisi sebagai apa? Maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Objek. Makanya dia di fathah tuh, ad-darsa. Nah, kita lihat keterangannya tuh. Fatalibu huwa, talib adalah man qoma bil fi'li, yang melakukan perbuatan, au qoma bil kiro'ah, atau yang melakukan perbuatan kiro'ah, membaca. Sekarang kita masuk kepada pemaknaannya yang kedua, yakni ittasofa bihi. Isim yang tersifati dengan fi'il, kemudian dihukumi menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Mattasofa bil fi'li. Contohnya, islah, kaulina. Antara perkataan kita. Taharrakatil waraqatu. Nah, kata warokoh. Taharrokat itu artinya bergerak. Ya.
bergerak. Asalnya taharokat, taknya sukun di situ. Taknis tanda fi'il madi. Namun kenapa di sini di kasrah? Litika isakinain, karena bertemunya dua sukun. Sukun yang pertama tak sukun, dan yang kedua adalah al pada kata al-warokoh. Al-warokoh itu dia di domah, menandakan dia berirob rofa. Dan tentunya al-warokoh isim, sebab ada al di awal. Dan terletak setelah fi'il taharrokat. Maka dia menjadi fa'il dari taharrokat. Kertas bergerak. Sebetulnya siapa yang menggerakkan? Nah kan, ya. Nah ini yang maksudnya tersifati dengan fi'il. Tersifati dengan perbuatan bergerak siapa? Kertas. Begitu pula ingka saro az-zajaju. Az-zajaj. Kaca. Az-zujaj ya. Nah. Az-zujaj. Kaca. Kaca pecah atau rusak. Nah ini yang dimaksud dengan apa? Ittasafa bihi pemaknaannya. Fa'il tersifati dengan apa? Fi'il. Al-aslu, nah asalnya bahwasanya hawa huwal fa'il. Bahwasanya udara, ya, yang dia itu fa'il. Pelaku dari yang menggerakkan kertas begitu. Li'annahu huwallazi harrokal waraqah. Nah, karena dialah yang menggerakkan apa kertas. Ini fathahnya salah. Harusnya li. Nah, kasrah ya. Li'annahu huwallazi harraka al-waraqata. Walamma ittasafa. Oke, ini shotnya juga fathah. Walamma ittasafatil waraqah bil fi'li fasarat hiyal fa'il. Nah, ketika kertas itu tersifati dengan fi'il taharrakat bergerak, fasarat hiyal fa'ilu, maka si kertas tersebut menjadi fa'il dari taharrakat. Contoh lain lagi, mata ar-rajulu. Seorang laki-laki mati, meninggal, mata. Nah, ini tersifati dia dengan fi'il mata. Sedangkan kita tahu fa'il dari mata ala aslu anna malakal maut. Bahwasanya malaikat maut yang mencabut nyawa dia adalah fa'il. Tentunya bi amrin min Allah. Dapat perintah dari Allah. Li'annahu, ini salah lagi. Li'annahu walladhi qabada rauhar rajul. Nah, karena malaikat mautlah yang qabada, mencabut ruh si laki-laki tersebut. Sehingga dia pun meninggal. Tersifati dengan meninggal. Maka walama ittasofa ar-rajul. Ya. Bil fi'li. Nah, ar-rajulu fasara huwal fa'il. Maka dia pun menjadi fa'il. Ilahuna hal fahimtum ya ikhwah. Insyaallah. Baik, sekarang kita masuk ke hukum fa'il nih. Hukum dari fa'il. Ini yang zahir terlebih dahulu. Yang zahir, nampak. Marfu'un daiman, dia selalu rofa. Ya kan udah disebutkan di definisi ismun marfu. Ismun marfu'un. Wa nas'alu anil fa'ili biman. Nah, kita pun bisa nantinya menanyakan fa'il guna mencari fa'il dalam kalimat dengan pertanyaan man, siapa? Gitu. Layaknya polisi yang menyelidiki satu kasus. Maka pasti yang ditanyakan pertama kali atau ketika tidak ketemu pasti dicari. Siapa yang melakukannya? Tragedi pembunuhan. Siapa yang melakukan pembunuhan? Pelakunya yang dicari.
Pencurian, pelakunya yang dicari. Korupsi, pelakunya yang dicari. Ya. Lanjut. Fa'idha aradta an ta'rifa al-fa'ila, maka apabila kamu telah mengetahui, apabila kamu ingin mengetahui fa'il, arada yuridu. Apabila kamu ingin an ta'rifa mengetahui al-fa'ila fa'il, fi hadzal mithal, pada contoh ini, contohnya qara'a Zaidun al-Qur'ana, misalkan kita nggak tahu nih mana fa'ilnya, ya tinggal kita apa? Fanas'alu biman qara'a, tinggal kita tanya siapa yang membaca. Ini Masya Allah dimulai dari apa? Pertanyaan siapa. Karena awal dari masalah itu terpecahkan karena adanya pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai kapanpun ilmu nggak akan pernah datang. Ini kan sebagaimana sabda Rasulullah SAW tuh, yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau di awal-awal, kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Apa namanya? Syifa'ul Ayyi as-Su'al. Nah, ya. Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Fasatakunu al-ijabatu, maka jawaban yaitu ya akan ada, yakni Zaid. Fazaidun huwal fa'ilun. Nah, ini ceritanya kita sudah beralih kepada orang yang udah tahu bagaimana cara menentukan fa'il dalam kalimat dengan tata cara yang tadi. Dari dua pemaknaan, yang melakukan perbuatan berarti kita terlebih dahulu mengidentifikasi mana sih fi'ilnya? Oh, ini fi'ilnya. Oke, kemudian dari pemaknaan yang kedua. Kalau fi'ilnya bukan sesuatu yang dikerjakan, bisa jadi fi'ilnya sesuatu yang mensifati. Nah, ya. Anwa'ul fa'il. Sekarang kita lihat jenis-jenis fa'il. Yang pertama ada zahir. Awalan al-fa'ilu az-zahiru. Apa itu fa'il zahir? Fa'il zahir adalah ismun sharihun zahirun. Isim sharih. Emang ada isim yang enggak sharih? Ada isim yang enggak sharih. Masdar muawwal diantaranya tuh isim yang enggak sharih. Nah, isim sharih ini memang betul-betul jelas dia isim. Tanda isim ada di sana al. Gitu. Dan memang bentuknya demikian isim. Nah, maka di antara isim zahir mencakup di dalamnya adalah isim yang mufrad dari segi jumlah tunggal maupun yang musanad dari segi jumlah ganda atau dua. Dari segi jumlah pun jamak ya, lebih dari dua. Nanti jamaknya pun juga tiga nih ya. Ada muzakkar, salim ya, zal ya. Zakar salim. Kemudian nanti ada muannas, salim. Kemudian ada taksir ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Apabila fa'il itu adalah mufrad, isim mufrad maksudnya, maka yurfa'u bid-dhammah. Yurfa'u bid-dhammati. Dia dirofa dengan dhammah. Contohnya di sini. Fahassa at-tabibu al-maridho. Memeriksa fahassa itu. At-tabibu, kenapa dia di dhammah? Karena dia fa'il. Dhammah di sana menjadi tanda rofa'nya. Nah kan rofa itu memiliki tanda selain dari domah. Kenapa domah yang dipilih? Karena memang bentuknya mendukung untuk tanda domah ada di sana. Apa sih bentuknya tobib? Mufrad. Ya, mufrad. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fir'aunu ya, ituni bikulli sahirin alim. Fir'aunu domah juga. Nah, kita langsung lihat i'rabnya. Fa'il-fa'il yang seperti ini. Fa'il-fa'il yang tanda rofanya apa? Domah. Maka kita i'rab seperti ini. Kaidahnya fa'ilun marfu'un. Dia adalah fa'il yang dirofa. Berarti kita
ungkapkan dengan kedudukan kata itu terlebih dahulu dalam kalimat apa? Oh, menjadi fa'il. Ya udah kita ungkapkan terlebih dahulu. Fa'ilun. Kemudian apa? I'rabnya. Dia yang dirofa. Marfu'un berarti bahasa Arabnya yang dirofa. Fa'ilun marfu'un. Sebutkan tanda rofanya apa? Dhammah. Karena kan bentuknya mufrad tadi. Maka tanda rofanya dhammah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dan dhammahnya tadi bisa kita baca. Kita bisa melihat dhammah tersebut ada di akhir kata tersebut. Bisa. Maka kita ungkapkan az-zahirah. Dhammah yang nampak. Kenapa demikian tandanya dhammah? Tanda rofanya dhammah. Li'annahu ismun mufradun. Walaupun ini tidak harus. Ya. Berikutnya, ketika jamak taksir. Jamak taksir pun juga sama. Yurfa'u bid dhammah. Dia dirofa dengan dhammah. Contohnya, fahasa al-atibba'u. Nah, ini bentuk jamak dari tabib. Al-atibbah. Dokter-dokter. Para dokter itu memeriksa al-mardha. Para pasien. Dan juga di sini, falamma ja'a as-saharah. As-saharah ini, as-saharah itu, teman-teman. Ini bukan isim mufrad muannas ya, bukan. Tetapi apa? Jamak taksir dia. Tukang-tukang sihir. Maka kita lihat i'rabnya sama seperti tadi. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu, cuman beda di akhir. Li'annahu jam'u taksirin. Karena memang bentuknya jamak taksir bukan isim mufrad. Begitu pula jamak muannas salim. Atau idza kana jam'an muannasan saliman. Atau apabila fa'il tersebut ya berupa jamak muannas salim. Sama nantinya yurfa'u bid dhammah. Dirofa dengan dhammah. Lihat. Fahasatit tabibatu. Nah, ini sukun asalnya. Fahasat at-tabibatu al-mardha. Para dokter perempuan ya memeriksa pasien. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu. Al-mu'minatu di dhammah di sini. Menjadi apa? Fa'ilnya ja'a. Kalau nanti teman-teman ada yang bertanya, kenapa ja'anya bukan ja'at? Ini ada pembahasan tersendiri. Baik. Ya. Kaknya maf'ul bih. Maka kita lihat ketika jamak muannas salim menjadi fa'il. Bagaimana tata cara mengirabnya? Sama seperti sebelumnya, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Maka kita bedakan di akhir dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kita katakan li'annahu jam'u muannatsin salimun. Karena memang bentuknya jamak muannas salim. Sekarang ada lagi fa'il namun dengan tanda rofa yang berbeda dari sebelumnya. Kalau tadi kan tanda rofanya dengan domah. Nah, sekarang apa? Dengan wawu. Karena rofa itu punya berapa tanda? Kita kan udah bahas di awal tuh. Awal sekali, lembaran awal sekali dari buku. Rofa itu punya berapa tanda? Tes, halo? Arba'u alamatin. Ada Ada empat tanda, teman-teman. Yang pertama domah. Ketika disebutkan domah pertama kali, maka domah itu menjadi apa? Tanda asal bagi rofa. Maka ketiga tanda rofa lainnya itu akan menjadi tanda cabang bagi rofa yang menggantikan domah. Karena sebab nanti ada kata-kata yang bentuk dari kata tersebut tidak mendukung ya, dari tanda domah rofa di kata tersebut. Nah, kita masuk yang yurfa bil waw. Fa'il yang dirofa dengan waw. Idza kana jam'u mudzakkar salim. Ternyata jamak mudzakkar salim itu rufanya dengan waw. Lihat. Zahaba al muallimuna ilal madrasah. Para guru udah pergi ke sekolah. Al muallimuna kita lihat diakhiri waw dan nun. Maka waw yang ada sebelum nun ini itu menjadi penanda rofaknya dia. Kita lihat di dalam Al-Qur'an contohnya qad aflahal mu'minuna, al-mu'minun, orang-orang yang beriman sungguh
Ya, mereka telah beruntung. Maka i'rabnya bagaimana? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi. Nah, kita bedakan dari yang sebelumnya. Tanda rofaknya bukanlah domah, tapi apa? Al-wawu. Li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Kenapa bisa wawu tanda rofaknya? Li'annahu karena dia jamak muzakkar salim. Atau bisa juga kita tambahkan setelah wawunya niyabatan. Ya. Anid dommati. Bisa. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi fa'il yang dirofak dengan wawu. Idza kana isman min atau minal asma'il khamsati. Apabila si fa'il tersebut termasuk isim-isim yang 5. Salah satu isim dari isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, al-asma'ul khamsah. Pembahasan yang udah kita bahas sebelumnya. Bahkan pengirobannya pun juga. Rofa dengan apa? Wawu. Nasab dengan apa? Fathah. Jer dengan apa? Iya. Nah, ini kita bahas ketika dia berkedudukan sebagai fa'il. Berarti rofa dengan wawu. Berkedudukan sebagai fa'il. Ja'a akhuka minal masjidi. Telah datang saudaramu dari masjid. Ja'a hamuka minal masjidi. Telah datang iparmu dari masjid. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 106. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Lafal akhu. Apa i'rabnya kita lihat fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu karena apa? Minal asma'i al-khamsati. Kenapa tanda rafa'nya wawu? Karena kita lihat bentuknya apa? Al-asma al-khamsah. Gitu. Kemudian fa'il yang di-i'rab dengan alif. Ya, di-i'rab ya dengan tanda alif. Rafa' ya kan? Nah, ini tanda rafa' yang ketiga, teman-teman. Alif. Jadi nanti ada tanda rofa yang terakhir satu lagi karena rofa punya 4 tanda. Yurfa'u bil alifi. Nah, ini fa'il-fa'il yang berbentuk musanna. Idza kana musanna. Isim yang 2 diakhiri alif dan nun. Nah, contoh zahabatit talibatani ila manzilihima. 2 orang siswi udah pergi ke rumah mereka berdua. At-talibatani, alif yang terletak setelah ta itu menjadi apa? Penanda rofaknya dia. Kalau nun itu mah pengganti dari tanwin. Sebagaimana nun di akhir jamak muzakkar salim pun sama pengganti dari tanwin. Lanjut di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani. Rajulani diakhiri alif dan nun yang alifnya menjadi penanda rafa. Rajulani kedudukannya sebagai fa'ilnya qala. Lihat bagaimana i'rabnya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al alifu. Kenapa tanda rafanya alif? Sebutkan li'annahu musanna. Ya, karena dia isim musanna. Nah, karena fa'il itu adalah isim, maka tidak ada penjelasan tanda rofa yang keempat. Karena tanda rofa yang keempat itu hanya ada pada di mana? Hanya ada di mana? Di di fiil. Fiil. Ya, di fiil. Hanya ada di fiil. Tanda rofa yang keempat apa? Nun ya kan? Subutun nun. Nun. Nah, subutun nun itu ada di fiil. Jadi tiga tanda dari i'rab rofa, nah itu di isim. Namun kalau kita berbicara tanda domah bagi i'rab rofa, itu bisa terjadi di isim, bisa terjadi di fiil. Gitu. Kalau tanda wawu dan tanda alif untuk i'rab rofa itu hanya terjadi pada isim, khusus terjadi pada isim saja. Nggak ada fiil yang dirofa dengan wawu, nggak ada fiil yang dirofa dengan alif, nggak ada. Gitu. Nah, kemudian di sini ada fa'il berupa domir. Sanian al-fa'ilu al-mutmaru. Nah, jadi fa'il itu bisa berupa domir. Tidak seperti tadi.
Kalau tadi itu kan semuanya isim zahir contohnya. Makanya pengirobannya pun secara lafal. Pengirobannya apa? Secara lafal. Oh, rofa dengan doma. Ya kan lafalnya di doma. Oh, rofa dengan wawu. Ya lafalnya ditambahkan wawu. Atau bersambung wawu di sana. Seperti jamak muzakkar salim tadi. Ya, atau rofa dengan alif. Gitu. Sekarang kita lihat. Domir itu pun dia ada dua. Domir muttasil dan domir munfasil. Sama-sama bisa berkedudukan sebagai fa'il dalam kalimat. Muttasil itu artinya domir yang nyambung sama kata lain. Munfasil terpisah. Nah, kita lihat fa'il ya, domir munfasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Ini pada model kalimat istisna semisal ini ya. Maka domir rofa munfasilah bisa dihukumi sebagai fa'il. Nah, huwa di sini. Ke yujalliha. Kemudian wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Huwa di sini yang terletak setelah perangkat istisna. Terhukumi sebagai fa'ilnya apa? Ya'lamuha. Nah, ini kan nakis ya istisnanya. Maka di situ huwa bisa kita i'rab dhamirun munfasilun mabniun alal fathi. Dhamir munfasil yang mabni di atas fathah. Isim-isim mabni telah kita bahas. Nah, inilah i'rab secara mahal teman-teman fi mahalli raf'in pada posisi rafa. Apa? Sebagai apa pada posisi rafa di sana? Fa'ilun sebagai fa'il. Fa'ilnya tadi. Di contoh yang pertama huwa fa'il untuk yujalliha. Di contoh yang kedua huwa fa'il untuk ya'lamuha. Contohnya lagi di sini. Ma ja'a illa anta anti antuma antum antuna dan seterusnya. Bisa ya. Baik. Nah, untuk domir munfasil. Nah, ini i'rab dari domir munfasil teman-teman. Yang di atas tadi pada contoh yang di atas tadi. Ya, misalkan kita pilih salah satu aja. Kalau kita ingin bikin kalimat maja'a illa, nah bisa dengan anta, bisa dengan anti, bisa dengan antuma. Nah, bagaimana nanti cara mengirob mereka semua ini? Kalau mereka semua ini dipilih salah satu gitu ya. Menjadi fa'il dari kalimat maja'a illa. Kita lihat di sini. Kalau anta, kita bisa i'rab dia dengan mengatakan dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau anti dhamirun munfasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Antuma dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sukun ya. Kemudian antum dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Antuna dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi ya karena nunnya di fathah fi mahalli raf'in fa'ilun. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Hiya dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Huma dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Hum dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Hunna dhamirun munfasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi karena nunnya di nun yang terakhir yaitu di dhammah. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian fa'il yang muttasil dan memang ini lebih seringnya demikian. Fa'il ya domir-domir yang mutasil. Nah, ketika domir mutasil itu berkedudukan sebagai fa'il, maka ini domir-domir mutaharik juga sebutannya. Bersambung dengan bersambung dengan fi'il. Gitu. Lihat di sini. Jenis domir yang mutakalim. Jenis domir yang mutakalim. Contoh jalas tu jalasna. Maka tu dan na itu merupakan fa'il. Kita bisa mengirab lafal tu di situ apa? Domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in
fa'ilun. Jadi jangan bingung lagi. Kita bisa langsung mi'rab jalastu, jalasa, fi'lun, madin, mabniun, ala sukun, litisalihi bita'il fa'il. Atau litisalihi bidomirin mutaharrikin. Karena bersambung, litisalihi itu artinya bersambung. Karena fi'il madi itu bisa mabni di atas sukun kapan? Kalau bersambung dengan ini nih. Domir-domir mutaharrik. Tati itu ya. Domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Yang dia tergolong sebagai domir mutasil. Nah, untuk mengirob domirnya seperti ini. Jalasna, na, domirun, muttasilun, mabniun ala sukun, fi mahali raf'in, fa'ilun. Kemudian untuk yang mukhotob ada tati, ada tati tu. Nah, tu di situ adalah tuma ya, teman-teman. Tuma. Nanti pengirobannya langsung lengkap. Mimnya kita ikutkan biar tidak tertukar dengan tu yang ana. Ada jalastum, ada jalastunna. Ya. Kemudian tajlisina yang fiil mudhari'nya nih, tajlisina. Gitu. Iya, iya, itu fa'il juga tuh. Domir mutasil juga dia. Ia muannas mukhatabah. Walaupun sudah kita bahas di mana al-af'al al-khamsah kemarin. Coba siapa yang mau baca? Dibaca aja ini. Biar biar hafal tuh. Boleh akhwat, boleh ikhwan. Ada 10 menit lagi kita. Silakan ada yang mau membaca? Coba saya lagi aja, Tat. Ya, silakan. Yang mau khotab ya? Yang mukhatab, Tat. Nah, Iya, jalasta. jelas tuma itu, Tat, ya. Mukhatab ya. Jalasta, jalasta, Dari jalasta. atas. Jalasta. Jelas ta. Domirun muttasilun mabniun alal fathi. Nah, gini bacanya, jalasta, ta, gitu. Oh, Ta, nah. kita kan ingin mengirob taknya. Ya, Tat. Jelas ta. Ta. Domirun muttasilun mabniun alal fathi. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Terus, Al-mukhatab. terus, terus, terus. Terus, terus, Al-mukhatab. langsung aja ke bawah. Jalasti, ti. Jelas ti. Ti. Domirun muttasilun mabniun alal kasri. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Lanjut, Tat, ya. Terus, terus, terus. Jelas tuma tu dhamirun muttasilun mabniun 'alal dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun al alifu harfun dalun 'ala tasniyah. Nah, alat tasniyah. Alifnya di situ adalah alif yang berfungsi untuk menunjukkan atas tasniyahnya. Jelas tu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wal mimu harfu dalun 'ala jam'il muzakkari. Jelas Iya, mimnya itu adalah huruf yang menunjukkan atas jamak muzakkar. jelas Terus, tunna tu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nun harfu harfun harfun. dalun harfun dalun ala niswah. Iya, betul. Ala niswah itu harokatnya salah ya. Harusnya kasroh. Ala niswati. Niswah. Lanjut. Tajlisi tajlisina ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jalasa Sekarang huwa kita masuk ke goib sekarang. Domir-domir goib. Orang ketiga. Lanjut. Jalasna. ya, Jalasa afwan ya. Jalasa. jalasa huwa dhamirun muttasilun mabniun Bukan bukan mutasil ini. mustatir Kalau huwa mustatir udah beda lafalnya lagi. Kalau mustatir. huwa untuk huwa dan hiya itu mustatir tersembunyi. Nah, Nah, saya ulangi tadi ya. hmm. Jalasa huwa dhamirun mustatirun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jalasat hiya dhamirun mustatirun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jalasa alif dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Jalasu
wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Jalasna nun dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini pembahasan kita tunda dulu. Setelah di pertemuan berikutnya atau hari Senin. Besok kita akan bahas fa'il yang dia adalah isim yang tidak sorry. Karena dia ditakwil dari huruf masdar bersama fiilnya. Bisa. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, wa iyyakum jami'an.